Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Amma ba'du. Kembali lagi di channel YouTube Bang Sejo. Kali ini Bang Sejo sedang berada di Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon. Konon masjid ini sangat bersejarah. Ikuti terus, nanti Bang Sejo akan masuk ke dalamnya ya. Seperti apa keindahan Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini? Mari ikutin Bang Sejo. Sebelumnya jangan lupa dong subscribe, like, dan komen. Oke. Masjid Agung Sang Cipta Rasa, bukti cinta Sunan Gunung Jati kepada istri. Dikutip dari detik.com. Masjid Agung Sang Cipta Rasa salah satu peninggalan sejarah di kota Cirebon, Jawa Barat yang sangat ikonik. Masjid Agung Cipta Rasa menjadi bukti salah satu syiar Islam di tanah Jawa. Selain saksi bisu penyebaran Islam pada zaman Wali Songo, rupanya Masjid Agung Sang Cipta Rasa juga menjadi romansa Sunan Gunung Jati. Menurut papan pemberitahuan yang ada di depan Masjid Agung Sang Cipta Rasa, masjid tersebut dibangun pada tahun 1480. Saat itu Sunan Gunung Jati telah mempersunting Nyi Mas Pakungwati. Masjid Agung Sang Cipta Rasa merupakan aktualisasi rasa cinta Sunan Gunung Jati atau Syekh Maulana Syarif Hidayatullah kepada istrinya. Ya, Masjid Agung Sang Cipta Rasa merupakan hadiah bagi Nyi Mas Pakungwati. Pembangunan masjid ini inisiatif Sunan Gunung Jati untuk istrinya, Nyi Mas Pakungwati. Intinya sih hadiah buat istrinya, kata Muhammad Ismail, salah seorang pengurus Dewan Kemakmuran Masjid. Pengurus masjid juga seorang muadzin di Masjid Agung Sang Cipta Rasa itu mengaku tak banyak literatur yang menjelaskan secara detail pembangunan masjid. Namun, menurut Ismail, masjid tersebut dibangun sekitar tahun 1840. Bangunan masjid dibagi menjadi dua, ruang utama dan serambi. Untuk masuk ke ruang utama, jemaah atau pengunjung harus menundukkan kepala, sebab pintu masuk ke ruang utama dibuat begitu kecil. Di ruang utama masjid terdapat dua tempat khusus bagi keluarga Kesultanan Cirebon, yakni persis di samping tempat imam dan saf paling belakang. Tempat khusus bagi keluarga Kesultanan ini dikelilingi dengan pagar kayu, tingginya sekitar 50 cm. Ismail mengatakan arsitektur masjid merupakan percampuran antara Islam dan Hindu. Sebab, lanjut dia, Sunan Gunung Jati menunjuk dua arsitek hebat untuk membangun Masjid Agung Sang Cipta Rasa, yakni Sunan Kalijaga dan Raden Sepat. Raden Sepat ini bukan muslim, penganut Hindu katanya. Makanya ada nuansa Hindu di masjid ini, ujar Ismail. Ismail menjelaskan Masjid Agung Sang Cipta Rasa sebelumnya bernama Masjid Pakungwati, nama dari istri Sunan Gunung Jati. Kemudian lanjut dia, nama masjid diubah pada tahun 1970 menjadi Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Karena ini kan persembahan buat istri Sunan Gunung Jati, jadi awalnya bernama Masjid Pakungwati, kata Ismail. Sementara itu, pada literatur lain menyebutkan bahwa Masjid Agung Sang Cipta Rasa dibangun sekitar tahun 1849 seperti yang dirilis Pemprov Jabar dalam halaman resminya jabarprov.go.id. Dalam halaman resmi Pemprov Jabar itu menyebutkan masjid bersejarah itu dibangun oleh Sunan Kalijaga dan Raden Sepat seperti yang dijelaskan oleh Ismail. Pembangunan masjid dibuat dalam waktu semalam dan dibantu oleh 200 pekerja. Dalam halaman resmi itu juga menyebutkan tentang makna penamaan masjid. Nama Sang Cipta Rasa merupakan pengejauhan tahan dari rasa dan kepercayaan. Seperti diungkap Ismail sebelumnya, masjid tersebut bernama Pakungwati. Menurut cerita rakyat, pembangunan masjid ini hanya dalam tempo 1 malam. Masjid tersebut langsung digunakan untuk sholat subuh setelah selesai dibangun. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, Mamang Bibi sadayana, seperti itulah sejarah singkat tentang masjid tertua yang ada di Cirebon, yakni Masjid Sang Cipta Rasa. Hatur nuhun sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kami bekerja sehari-hari untuk belanja rumah sendiri. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kami sembahyang fardu sembahyang, sunnah pun ada bukan sembarang, supaya Allah menjadi sayang. Kami bekerja hati larian, supaya Allah menjadi sayang. Kami bekerja hati larian. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Kami bekerja sehari-hari untuk belanja rumah sendiri. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Kami sembahyang fardu sembahyang, sunnah pun ada bukan sembarang, supaya